Aku menatap pantulan diriku di cermin. Entah mengapa rasanya gelisah. Beberapa saat lagi Mas Bima akan kesini untuk menyambutku. Tak bisa kupungkiri ada rasa ketakutan dalam hatiku. Aku takut keluarga Mas Bima akan menolakku. Aku duduk di atas tempat tidurku, mencoba menata hatiku. Beberapa kali ku pejamkan mata, gelisah karena saat ini Mas Bima masih belum mengetahui kejadian malam terkutuk itu. Kulangkahkan kaki keluar kamar, menoleh ke arah dapur sederhana di belakang, lalu menatap sebuah pepaya yang sudah matang di atas meja, yang kupungut tadi pagi karena telah jatuh dari pohonnya. Daging buah pepaya ini remuk akibat benturan keras karena terlalu matang hingga lepas dari tangkainya. Aku mengambil pisau, mengupas dan memotongnya bagian yang masih bisa dimakan. Manis, rasanya sangat manis. Kuhabiskan potongan pepaya di atas piring ini hingga tak sadar jika hampir separuh isinya telah berpindah ke dalam perutku. Menyantap buah pepaya ini membuatku teringat kembali pada Bapak. Bapak, haruskah aku mengatakan hal sejujurnya pada Mas Bima? Bagaimana jika nantinya ia tak jadi melamar saat tahu kebenarannya? Rasa takut mulai kembali mengantuiku karena bingung memilih antara jujur atau tetap membohonginya. Membuatku tak menyadari ada suara salam dari Mas Bima yang terdengar dari balik pintu. Aku bergegas membuka pintunya. Wajah pria yang mengisi hatiku beberapa minggu ini terlihat sumringah dengan senyum mengembang, membuatku menunduk dan tersipu. Kau sudah siap, Zia? Iya, aku mengangguk pelan. Namun saat tangan kekarnya berusaha meraih tanganku, refleks segera ku tepis. Mas, sebelum itu bisakah aku bicara denganmu? Ada hal yang sangat penting yang ingin ku sampaikan padamu sebelum kau membawaku bertemu dengan kedua orang tuamu, pintaku padanya. Oh Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengatakannya, bisikku dalam hati. Aku ingin bicara sesuatu, Mas. Mata Mas Bima mendelik tajam padaku. Beberapa saat kemudian, ia melirik jam di pergelangan tangannya. Kau bisa bicara nanti, Zia. Tak enak jika membuat Papa menunggu lama di rumah. Tapi Mas, ini penting, desakku. Sudah, ayo cepat masuk ke mobil. Setelah acara pertemuan, aku janji akan mendengarkanmu. Sahutnya mengabaikanku, membuatku terpaksa mengikuti langkahnya. Segera saja ia membuka pintu mobilnya dan memintaku untuk masuk ke dalam mobilnya. Mas Bima membawa mobilnya dengan kecepatan rata-rata. Dalam hati, aku mulai gugup meski terdengar suara musik mengalun dari radio. Tetap tak mampu membuatku nyaman. Kualihkan sejenak pandangan mata keluar jendela, memandang terangnya bulan dan bintang. Setidaknya ini sedikit membuatku nyaman. Tak lama lagi mobil ini akan tiba di rumah Mas Bima. Tak dapat kupungkiri, rasa gelisah kini tengah menyelimutiku. Aku sungguh takut jika keluarganya akan menolakku. Berpikir positif saja, Zia, bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Zia, papaku tidak suka orang yang membantah perkataannya. Sebisa mungkin jangan menolak keinginannya, ujar Mas Bima, memecah kesunyian di antara kami. Akan aku usahakan, Mas. Aku percaya padamu, Zia, ungkapnya sambil menggenggam tanganku. Tak sampai 15 menit, mobil Mas Bima berbelok dan memasuki sebuah rumah bertingkat 2. Seorang pria lalu menutup pagar rumahnya. Usai mobil ini masuk dan berhenti, aku gugup.
dan terus-menerus meremas jemariku. Lama aku terdiam di dalam mobil ini. Tak tahu kenapa, hanya saja dari tadi aku terus merasa gelisah. "Ayo turun, Zia," ajaknya, lalu membuka pintunya. Tangannya kini terulur padaku. Iya mas," jawabku terpatah, sambil meraih uluran tangannya. "Tanganmu dingin, apa kau takut?" tanyanya. Iya mas, aku gugup." "Tak perlu khawatir, aku sudah menceritakan semua tentangmu pada mereka. Karena itu, mereka ingin bertemu denganmu. Sudah, jangan terlalu tegang. Ayo kita masuk ke dalam," ajaknya. Ia menggandeng tanganku. Jujur saja, aku sedikit merasa malu saat kedua pasang mata orang tuanya memandangku. Rasa minder langsung menggerogotiku, apalagi saat melihat gaya berpakaian dan penampilan mewah ibunya. Perhiasan berlian yang menempel di tubuhnya membuatku semakin gugup. Pria dengan perut sedikit memuncit itu memandangku sempurna dari atas ke bawah, lalu kemudian membuang pandangannya ke arah lain. Seorang asisten rumah tangga datang, membawakan minuman dan meletakkannya di atas meja. Tak lama, Mas Bima memintaku untuk duduk di sofa tamu mereka. Entah mengapa, aku tak berani duduk karena kedua orang tuanya belum menyapa atau mempersilakanku untuk duduk. "Ini Zia, wanita yang ingin ku kenalkan sama mama dan papa," ujar Mas Bima, memperkenalkanku pada kedua orang tuanya. "Aku sudah kenal dengan Mbak Zia," sahut Bintang, adik perempuan Mas Bima yang tiba-tiba datang menyela. "Duduklah," terdengar suara bariton ayahnya yang akhirnya mempersilakanku duduk. Mas Bima memandangku sambil mengedipkan pelan kedua matanya. Aku pun mengangguk pelan, lalu duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. "Namamu Zia?" tanya Pak Gatot Hanggono, papa Mas Bima. Iya, jawabku menunduk. "Apa kegiatanmu sekarang?" Kali ini ibunya yang bertanya. Tatapan matanya yang tajam masih belum lepas dariku. "Saya berjualan keliling, Bu," jawabku sopan sambil mengangkat wajah menatap lawan bicaraku. "Berjualan keliling?" "Iya, Bu. Saya penjual gorengan keliling," jawabku jujur. Mereka diam beberapa saat, lalu saling berpandangan. Tak lama kemudian, pandangan mata ibunya Mas Bima kembali menyapu tubuhku. Penampilanku sangat sederhana, dengan memakai blus longgar berwarna abu-abu yang kupadukan dengan rok bahan panjang berwarna maron. Sandal murah yang kubeli dengan harga Rp35.000 pun tak luput dari perhatiannya. "Bima bilang kedua orang tuamu sudah meninggal. Apa kau tinggal sendirian sekarang?" Iya, Bu, jawabku spontan. "Apa pendidikan terakhirmu, Zia?" tanya papa Mas Bima lagi. "SMA, Pak." Aku menundukkan kepalaku kembali. Kedua orang tua Mas Bima lalu saling berpandangan. Entahlah, aku tak tahu apa penilaian mereka tentangku. Rasanya seperti diinterogasi polisi. Beginikah rasanya jika akan masuk ke dalam keluarga kaya dan terpandang? Batinku berbisik. Ia terlihat menggelengkan kepalanya pelan. Tak lama, kulihat papanya Mas Bima berdiri, lalu melangkah meninggalkan ruang tamu ini. "Papa mau kemana?" tanya Mas Bima. "Papa baru ingat, mau menelepon seseorang. Kalian teruskan saja berbincang." "Nak Zia, buat dirimu senyaman mungkin di sini," ujarnya, lalu membalikkan badan dan pergi meninggalkan kami. Aku mulai berpikir buruk. Firasatku pun mulai tidak enak. Entahlah,
Hanya saja aku merasa keberadaanku tak begitu disukai oleh kedua orang tuanya. Karena sedari tadi Tante Mira, ibunya Mas Bima, juga tak terlihat menyunggingkan senyum padaku. Sekali lagi pandangan mata itu mendelik kembali padaku. Aku semakin yakin hubunganku dengan Mas Bima tidak akan mendapatkan restu oleh kedua orang tuanya. Apalagi saat Tante Mira mulai menceritakan seorang gadis lain bernama Vira kepadaku. Nak Zia tahu ada seorang gadis yang dekat dengan Bima setahun terakhir ini. Kadang sesekali ia main kemari. Namanya Vira, anaknya manis dan berpendidikan. Ku dengar ia baru saja selesai wisuda. Entah kenapa Bima malah tak menanggapinya, ujarnya, seakan ingin menyindirku. Mama, aku sudah berapa kali ku bilang bahwa aku dan Vira hanya teman biasa saja, ucap Mas Bima terlihat kesal. Tante Mira tak menghiraukan perkataan anak lelakinya, lalu membuang pandangannya ke arah lain. Tak lama kemudian ia berdiri dari tempat duduknya. Bima, Mama ingin bicara sebentar denganmu. Bisa ikut Mama ke ruang kerja papamu sebentar, ditanya pada anak laki-lakinya. Bintang, tolong temani Mbak Zia sebentar ya. Mama ingin bicara berdua dulu dengan masmu. Perintahnya kali ini pada Bintang, putri bungsunya. Iya Ma, jawabnya sambil memainkan ponsel. Maaf ya Nak Zia, Tante ingin bicara sebentar dengan Bima. Ayo Bima, ikut Mama sebentar. Ku tinggal sebentar Zia, pamit Mas Bima, lalu berdiri dan mengikuti langkah ibunya. Mereka berdua sudah terlihat menghilang di balik tembok itu. Aku mulai semakin yakin jika hubunganku dengan Mas Bima tidak direstui. Cukup lama aku duduk diam di sini. Sesekali Bintang mengajakku bicara, lalu kemudian asik kembali dengan ponselnya. Lama mereka bicara di dalam dan belum juga kembali. Tak lama sayup-sayup terdengar suara Mas Bima yang bertengkar dengan ibunya. Kau anak laki-laki kami satu-satunya Bima. Kami ingin kau memiliki seorang calon istri yang setara denganmu. Kau akan mewarisi dan mengurus semua bisnis keluarga nantinya. Mama ingin kau memiliki pasangan yang cerdas dan berpendidikan. Aku menggigit bibirku. Kata-kata itu terdengar menusuk di telingaku. Latar belakang pendidikan dan keluargaku kini menjadi masalah. Aku mengepalkan tangan. Ku pejamkan sejenak mataku, menahan air mata ini agar tidak keluar. Keputusanku sudah bulat. Aku harus segera pergi dari sini. Dek, maaf. Mbak pulang dulu ya. Baru ingat ada urusan. Pamitku pada Bintang yang masih sibuk dengan ponselnya. Mbak Zia mau pulang. Tidak pamit sama Mama dulu, tanyanya. Aku hanya menggeleng tanpa berniat untuk menjawabnya. Beberapa saat kemudian aku pun berdiri. Tak kuhiraukan lagi Bintang yang masih mencoba mencegahku pulang. Aku berjalan cepat meninggalkan rumah ini. Kulirik jam di tanganku yang sudah hampir menunjukkan angka 8 malam. Perasaanku kini tak menentu. Sudah dapat dipastikan jika hubunganku dengan Mas Bima tak akan berlanjut. Aku menyetop sebuah angkot yang melintas dan bergegas masuk ke dalamnya. Keinginanku saat ini hanyalah cepat sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, menahan sesak dan tangis. Ya Tuhan, begitu tak berhargakah seorang yatim piatu? Benarkah harta masih menjadi penentu kebahagiaan seseorang? Harapan untuk bersanding dengan Mas Bima kini kubuang jauh. Kenyataan ini memang sangat pahit, tapi aku masih bersyukur karena Allah masih menutupi aibku. Terima kasih Tuhan,
karena kau mencegahku untuk mengatakan kejadian malam terkutuk itu pada Mas Bima. Setidaknya aku masih bisa menegakkan kepala di hadapan mereka, gumamku dalam hati. Bersambung.